Oke, saya kira ini waktu yang ditunggu-tunggu oleh partisipan. Sebenarnya kita punya waktu sampai jam 3, tetapi ya karena tadi ini kita terhipnotis dengan para narasumber, sehingga waktunya bisa bergeser, tentu kita fleksibel. Untuk acara tanya jawab diskusi, kita buka sesi yang pertama ya, nanti kalau waktunya cukup, baru kita perpanjang dengan seksi yang kedua. Seksi yang pertama, kita buka 5 partisipan, nanti baru setelah itu, kalau mencukupi waktunya, baru ada sesi yang kedua. Pertanyaan diajukan oleh 5 orang, sebut namanya, kemudian dari institusi atau instansi mana, singkat, jelas, ditujukan kepada narasumber siapa pertanyaan atau tanggapan tersebut. Oke, saya mulai dari sesi yang pertama. Siapa yang akan memanfaatkan kesempatan yang pertama? Saya catat dulu namanya. Titik Sri. Tolong Titik Sri. Oke, saya catat dulu. Yang raise hand. Dr. Haja Siti Aisyah. Dr. Haja Siti Aisyah. Kalau sambil menunggu teman partisipan yang lain, saya kira kesempatan pertama diberikan kepada Ibu Titi Sri. Silakan Ibu Titi, sambil yang lain nanti menyusul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terang ya Bapak? Terang, jelas. Saya dari SMK Negeri 2 Jember. SMK Negeri 2 Jember ya. D. Saya pengajar PKN Pak. PKN, G. Saya selaku pengajar sekarang ini betul-betul sering terharu dan prihatin Pak. Lihat generasi sekarang ini. Bapak terang Pak? Terang. Terus, saya membandingkan di zaman saya sekolah Pak. Di zaman sekolah. Pada waktu saya sekolah ada P4 itu betul-betul siswa luar biasa. Tapi setelah P4 dihapus, perlahan dan pasti moral yang saya lihat anak didik saya betul-betul tidak sama seperti dulu. Jadi saya sangat-sangat dengan memohon P4 itu betul-betul dihidupkan kembali Bapak. Karena saya yakin, saya punya keyakinan P4 itu bisa membantu, salah satu sarana alat yang bisa membantu generasi saya ke depan itu bisa seperti generasi leluhurnya yang dulu. Sopan, tanggung jawab, mandiri, bertakwa. Itu yang saya lihat Bapak. Itu yang saya ingin sampaikan. Sehingga saya betul-betul berharap dengan acara ini, kami yang dari bawah ini betul-betul diperhatikan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini adalah soal keprihatinan gitu tentang perlunya revitalisasi P4 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ini merupakan sebuah permohonan dan harapan ya. Yang kedua Ibu Dr. Haja Siti Aisyah, silakan. Oke, kalau gitu saya geser gitu ke partisipan yang lain. Nanti kita beri kesempatan lagi Ibu Dr. Haja Siti Aisyah. Yang lain yang akan manfaatkan kesempatan yang sangat menurut saya berharga ini. Nur Elia Tulang ya, Ibu Nur Alia Tulang. Ibu Nur Alia Tulang. Berikutnya Pak Taufik. Benar utan. Pak Taufik. Satu lagi. Oh belum masuk Pak. Ayah masih ngomong. Satu lagi. Ngomong nggak bisa. Tadi ada Bu Nur Alia Tulang. Oke, saya kira sambil ya nunggu yang lain, bisa bantu nih Bu Nur Alia Tulang. Setelah itu baru Pak Taufik. Silakan
Ibu Nur Alia Tulang dari mana, tanggapan atau pertanyaannya apa, singkat, padat, jelas, ditujukan kepada siapa. Silakan Ibu Nur Alia. Ya Pak, saya Nur Elia dari Tulang Bawang, Provinsi Lampung Pak. Saya kepala SD2 Tridharma Wirajaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Jadi dari awal sampai akhir tadi narasumber, terima kasih atas pencerahannya. Cuman ada sedikit ganjalan masalah tadi Pak, kekurangan sosialismenya masyarakat. Artinya tadi dinyatakan bahwa kurangnya saling tegur sapa yang disampaikan kalau tidak salah tadi oleh Bapak Profesor Sukoyono, maaf kalau saya salah. Betul. Ya, tadi disampaikan kebetulan alhamdulillah karena kami di pedesaan Pak. Jadi sistem yang seperti itu memang masih kami lakukan. Kami lakukan istilahnya sosial, maksudnya saling menyapa dan lain sebagainya di tempat kami itu masih apa namanya berlaku istilahnya karena masih di pedesaan. Itu. Terus pertanyaannya Pak begini. Dari rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila itu yang akan diterapkan, kalau menurut apa namanya keadaan kita saat ini memang sangat memprihatinkan. Pertanyaannya, langkah apa Pak yang harus kita tempuh khususnya kalau di bagian pendidikan di sekolah dasar, itu langkah apa yang sebaiknya memperkuat ideologi Pancasila itu Pak, selain yang disampaikan tadi dari awal sampai akhir, istilahnya untuk, soalnya sangat memprihatinkan sekali anak-anak sekarang ini, terlebih sekarang banyak kegiatan yang online Pak, online, istilahnya kegiatan karena COVID-19 ini, jadi semua serba online. Terkadang ada situs-situs yang sangat mengganggu kegiatan siswa tersebut Pak, itu yang sangat berbahaya sekali gitu. Itu saja Pak, mohon bimbingannya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Nur Alia. Saya kira itu juga sebuah harapan gitu ya, sebuah harapan bahwa bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa dibumikan ya, nilai-nilai Pancasila itu bisa diamalkan gitu. Saya kira itu ya, bagaimana supaya Pancasila itu tidak di atas langit gitu, tidak ada dalam konteks nilai-nilai dasar, tapi juga dalam nilai-nilai praksis, saya kira itu. Berikutnya Pak Taufik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Gufron dan salam jumpa untuk Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat merasa menerima pencerahan dari seluruh narasumber, khususnya narasumber kedua sampai kelima. Saya sepakat, karena itu bagian yang menguatkan kita. Sehingga kalau boleh saya berpendapat, Pak Taufik dari mana gitu? Iya Pak, terima dari kasih. mana ya? Saya dari Widyagama Lumajang. Oh ya. Dari Widyagama Lumajang Pak. Terkait dengan beberapa hal yang disampaikan tadi, saya lebih sepakat bahwa 1 Juni itu memang lahirnya istilah Pancasila. 1 Juni itu lahirnya istilah Pancasila, sedangkan yang 18 Agustus itu adalah lahirnya Pancasila secara utuh dengan sila-silanya. Sehingga bapak-bapak narasumber tadi sudah menguatkan itu. Pertanyaan saya Pak kepada Bapak Zainuddin Maliki yang sampai saat ini sebenarnya menjadi kegundahan kami mungkin sebagian besar. Yang pertama, konsensus apa yang sudah dibangun oleh para anggota di DPR dalam rangka pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila. Sebagaimana yang tadi telah dijelaskan, ada hal-hal yang
fundamental ketika ini dilakukan oleh narasumber sebelumnya, baik oleh Pak Rubai maupun Bapak Sutanto tadi. Sehingga apa jaminan koridor yang akan dihasilkan oleh DPR sehingga RUU ini tidak mendistorsi dari keberadaan ideologi Pancasila sendiri. Sepanjang itu disepakati, maka kami akan sangat senang dan bangga sebagai rakyat Indonesia karena kita tahu bahwa akhir dari sebuah undang-undang itu adalah ketoknya palu di DPR. Sehingga arahnya itu yang ingin kami dapatkan, Pak. Jadi konsensus apa saja yang dihasilkan. Sedangkan yang kedua, sudahkah di dalam RUU nanti itu memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan BPIH sebagai badan yang akan diserai atau mendapatkan mandat? Nah, ini sampai di mana kepastian hukum yang dibangun di dalam RUU ini sehingga BPI nanti itu tidak menerjemahkan atau menafsirkan sesuai dengan kepentingan dari penguasa pada saat-saat yang dibutuhkan saja. Terima kasih Bapak. Dua itu mungkin yang bisa saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini Pak Taufik, kan rancangan ini ada rancangan undang-undang ini inisiatifnya DPR. Ini masih tahap yang pertama, setelah itu nanti ada tahap berikutnya untuk kemudian pembahasan dengan pemerintah. Oleh karena itu, nanti tentu pada saat pembahasan itu akan muncul kesepakatan-kesepakatan yang tentu tadi Prof. Maliki memberikan beberapa istilahnya panduan, jangan sampai nilai-nilai dasar Pancasila ini ternyata akan dijadikan instrumen untuk kepentingan dominasi kekuasaan. Nah, itu saya kira nanti biar beliau yang akan menjawab. Itu 3 pertanyaan. Saya kira kalau lihat pertanyaan-pertanyaan ini malah bukan pertanyaan ya, saya berupa harapan-harapan saya kira. Jadi atau dibuka lagi. Oleh karena itu saya ingin supaya ini kalau Pak Taufik ini memang gimana kira-kira apakah sudah kesepakatan penting sebagai platform supaya tidak keluar dari koridor yang disampaikan oleh Pak Zainuddin Maliki. Yang Bu Nur ini lebih bagaimana memperkuat ideologi Pancasila dalam prakteknya. Kemudian yang Ibu Titi yang dari SMK tadi lebih kepada bagaimana merevitalisasi soal nilai-nilai Pancasila itu di dalam pendidikan. Jadi itu ada 3, tetapi dari hasil chatting saya tambahkan, nanti segera ini mohon tanggapan dari para narasumber. Tadi ada Asari Rasyad mengatakan sila kelima adalah sila yang belum dirasakan oleh rakyat. Oleh karena itu harusnya undang-undang haluan ideologi Pancasila harus berisi hal-hal yang berbeda kepada rakyat. Mohon komentar itu mohon komentar. Terus ada dari Pak Sadar, bagaimana pemerintah menyikapi munculnya banyak masalah kaitan dengan lemahnya pemahaman. Kalau pertanyaan itu soal kompromi-kompromi, soal kepentingan-kepentingan politik itu, saya kira Pak Dr. Ahmad Rubai itu yang kemudian membantu menjawab, saya kira. Silakan Pak Dr. Ahmad Rubai. Ya, terima kasih tadi dari pertanyaan Pak Taufik ya. Ya. Dan memang seperti yang dijelaskan oleh Prof. Zainuddin bahwa RUU itu datang atas inisiatifnya DPR, yang berarti naskah akademik maupun draft RUU itu berasal atau berangkat dari DPR. Ya. Dan kemudian setelah diputuskan disahkan di paripurna sebagai sebuah usulan, tentu itu nanti akan diberikan kepada eksekutif supaya eksekutif membaca, kemudian membuat daftar isian masalah versi eksekutif, dan kemudian itu ketemu di dalam sebuah pembahasan. Nah,
pembahasan itu mulai dari atas sampai bawah. Apakah mulai pertama misalnya penamaan RU disebut tadi haluan ideologi Pancasila misalnya. Apakah penamaan itu sudah tepat? Kalau DPR sudah selesai itu, karena inisiatifnya dari DPR. Tetapi eksekutif, apakah karena pandangan-pandangan tertentu tadi sudah disebutkan dari pendapat Hans Kelsen, maksudnya kalau ideologi itu sebagai norma tertinggi dijadikan sebuah undang-undang, mungkin akan mendegradasi. Atau juga tadi ada pendapat dari Pak Dedi misalnya ideologi Pancasila dengan haluan berbeda. Nah, itu semua pengertian-pengertiannya itu dituangkan di dalam pasal-pasalnya di bab ketentuan umum, apa yang dimaksud dengan haluan, apa yang dimaksud dengan ideologi, jelas. Gitu ya. Jadi karena ini masih tahap proses pembahasan, gitu ya, jelas kesepakatannya antara DPR dengan pemerintah di dalam proses pembahasan, konsensusnya adalah konsensus norma. Ya, konsensus norma. Misalnya, sepakat tentang penamaan. Jadi undang-undang ini diberi nama haluan ideologi Pancasila. Ini sepakat, ini konsensus. Jadi kesepakatannya adalah sebuah konsensus norma dalam bentuk mulai dari pertimbangan, mulai dari mengingat, kemudian sampai berikutnya sampai ke batang tubuhnya. Di luar ada gagasan. Kenapa misalnya TAP MPR, ya, TAP MPR nomor 25 tahun 66 kok tidak masuk, gitu ya. Itu draft dari DPR tidak memasukkan. Apakah kemudian nanti dalam proses perkembangannya karena pemerintah juga menyerap aspirasi dan barangkali juga seminar ini didengar, diperhatikan, barangkali juga diperhatikan sehingga masukan-masukan dari masyarakat itu ditampung, seperti itu. Kalau memang ada perbedaan antara pemerintah bersama DPR, disitulah terjadi perdebatan. Kata-kata dan atau di dalam perdebatan itu berhari-hari, ya, berhari-hari. Maka itu kalau ditanya konsensus apa, sekarang lagi sedang berproses. Tetapi nampaknya, ya, biasanya undang-undang yang datang dari DPR itu cepat pembahasannya. Berbeda, ya, apabila sebuah undang-undang inisiatifnya itu dari pemerintah. Kalau inisiatifnya dari pemerintah itu dibahas oleh DPR, itu yang lama. Tidak cukup sebulan, tidak cukup 2 bulan, bahkan ada satu undang-undang yang tidak selesai 1 bulan, 1 tahun, misalnya seperti itu. Saya kok rasanya optimis undang-undang ini tidak terlalu lama. Kenapa? Biasanya yang rewel kan DPR. DPR itu kalau tidak berbicara namanya bukan DPR. Namanya saja parle. Parle itu berbicara. Dia harus ngomong. Coba bayangkan kalau di dalam pansusnya itu ada 50 orang dan satu-satu berbicara dalam satu persoalan, 1 malam tidak selesai. Saya punya keyakinan karena inisiatif dari DPR sudah selesai, kecuali tadi yang disinggung oleh Pak Suparto Wijoyo tadi tentang sila-sila yang diperas itu dan kemudian membangkitkan perdebatan lama, gitu ya, yang sesungguhnya itu sudah tidak perlu, karena Pancasila kita ini adalah Pancasila 18 Agustus. Dan dalam sumpah-sumpah itu kita membacanya itu, sehingga dengan demikian termasuk juga kemarin Ketua MPR ketika membacakan 1 Juni pun itu yang dibaca adalah Pancasila 18 Agustus. Sehingga dengan demikian barangkali pasal-pasal yang seperti itu yang barangkali agak menimbulkan perdebatan, ya, agak menimbulkan perdebatan. Maksud saya adalah karena itu datangnya dari DPR. Dan bagaimana pemerintah? Tentu biasanya pemerintah lebih logis berbicara dari aspek, ya, ketatanegaraan, aspek dari benar salah menurut substansi. Pemerintah lebih banyak berpikir karena ini akan menjadi pedoman bersama, jangan sampai nanti keliru di masa depan. Seperti itu. Jadi kalau ditanya Pak Taufik, apakah sedang terjadi menurut konsensus apa yang
sementara ini dihasilkan itu sangat bergantung proses pembahasan gitu ya. Dan kemudian konsensus maksimalnya adalah disepakatinya undang-undang itu untuk masuk kepada tahapan berikutnya dan disahkan di paripurna. Kalau sudah disahkan paripurna, berarti sesuai dengan ketentuan bahwa undang-undang itu dibikin oleh pemerintah dan dibikin bersama-sama DPR. Karena yang membikin undang-undang itu adalah pemerintah bersama DPR. Pemerintah juga punya hak legislasi, DPR juga punya hak legislasi, dan kemudian dipertemukan menjadi kesepakatan bersama. Saya kira itu Pak Taufik, dan moga-moga penjelasan ini bisa mewakili apa yang sedang dikerjakan oleh Profesor Zainuddin, tetapi persisnya adalah saya tidak tahu, tetapi saya menduga-duga saja karena saya dulu pernah di Badan Legislasi, begitu proses-prosesnya. Sekali lagi terima kasih Pak Ufron, terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Rubai. Ada pertanyaan lewat chatting itu ditujukan untuk Prof. Sukowiono dan Pak Dr. Suparto. Pertanyaannya adalah, apa yang salah dari Pancasila dalam perspektif pendidikan dan filsafat? Mengapa banyak kepala daerah itu adalah melakukan tindak pidana korupsi? Gitu. Saya kira nanti Pak Dr. Suparto sama Prof. Sukowiono. Silakan Prof. Sukowiono dulu menanggapi, setelah itu Pak Suparto Wijoyo. Terima kasih. Silakan, ya. Prof. Terima kasih. Bu Nur Alia tadi ya, Ya. yang ke saya tadi kekurangan tegur sapa itu dan bagaimana langkahnya di SD. Mungkin Ibu ngajar di SD. Jadi begini Bu, saya Pancasila pernah didanai oleh provinsi waktu itu gubernurnya Pak Dekarwo itu. Coba ciptakan situasi kondisi yang menunjang untuk pelaksanaan nilai-nilai luhur itu di sekolah. Kalau desa ya di desa. Bagaimana Bapak Ibu guru memberi teladan. Karena kita itu paternalistik, teladan itu bukan main. Sekarang itu kan seringkali orang cari figur itu sulitnya setengah mati. Untuk jadi teladan itu. Baik level nasional maupun lokal. Jadi keteladanan. Kemudian nilai-nilai Pancasila kita uraikan. Di Jepang itu walaupun dia tidak punya Pancasila, tapi bukan main. Bagaimana agar anak itu gotong royong dan toleransi. Mereka itu, saya kan sering ke sana ya, juga dengan Pak Mahfud apa itu. Anak-anak SD misalnya dari kecil, itu sudah wajib, mungkin kita meniru ya, kita kan ada zona-zona itu ya. Itu 5 orang misalnya, jemput. Yang satu A, jemput B, C, D, E, hari ini. Besok ganti, yang B jemput ini, ganti terus gitu, ulang itu. Nah, ini menunjukkan ada kebersamaan, toleransi, gotong royong gitu. Oh disiplin, bagaimana baris berbaris itu. Antri, kita itu kan sampai hari ini antri saja tidak bisa. Dia di bandara itu, misalnya dipanggil, misalnya Garuda, itu sudah kita mulai diterombol kok itu. Loh kok takut ditinggal pesawat kan tidak mungkin selama kita ada di situ. Tapi masih terjadi. Dan itu orang berpendidikan. Naik Garuda kan tidak sembarang orang. Itu masih terjadi. Dan dia lihat kita itu biasa, tidak merasa salah. Nah ini ciptakan kondisi seperti di sekolah. Lalu budaya-budaya lokal itu tumbuh kembangkan. Kayak di Blitar yang kita uji cobakan dulu, ada mau cepat Pancasila itu. Jadi mau cepat itu syairnya itu diisi nilai-nilai luhur Pancasila. Tadi ada yang ngomong P4 macam-macam tadi ya. Ya memang kita itu kan mesti bumi hangus yang lama jaga jelek gitu. Kelemahan kita itu. Kalau trauma dengan P4, ya butir-butirnya aja dipakai tanpa ngomong P4. Terus sering diskusi ngomong saling menghargai antar umat beragama. Tapi saya tidak ngomong itu butir pertama, tidak ngomong saya. Sila pertama Pancasila, nah, itu orang akan mau menerima. Nah, ciptakan itu, ya tadi situasi kondisi yang menunjang dari kerukunan, saling bantu, toleransi. Insya Allah itu akan bisa. Dan tidak sulit kalau mau itu. Nah, makanya ya guru ya tentunya harus saling bantu. Jangan guru di kelas ini ngomongkan guru yang lain, nah itu jangan.
Apalagi ngerasani kepala sekolah, jangan gitu ya. Kan seringkali kepala sekolah itu ngomong apa, lek gak enek dirasani guru-guru sedikit. Lek enek ya api. Saya kira jangan, ciptakan yang saling menghormati. Istri saya kan juga guru itu ya. Sering pulang, kepala sekolah tanya, loh kok enggak kok pulang kenapa? Timbang rasa disampaikan, Pak, stop mulia. Soalnya situasi kondisi di sekolah itu ngerasani guru nih itu kepala sekolah nggak rahasia lagi, hilangkan itu. Kalau ada masalah sampaikan dengan baik, dengan sopan. Saya kira cara menyampaikan juga penting Pancasila itu. Hal yang baik kalau cara menyampaikannya bagus, orang tidak mau nerima. Itu kita. Tapi kalau cara menyampaikan santun, mereka akan mau nerima. Saya kira itu. Ada lagi nggak nih yang lain apa ya? Saya lupa yang saya ingat hanya ini aja. Yang tadi itu Prof rata-rata memberikan masukan tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila, saya kira itu. Gimana? Halo? Lebih banyak memberikan harapan agar Pancasila itu betul-betul direvitalisasi lagi agar bisa dipraktekkan. Itu intinya harapannya mereka itu. Iya, paling baik itu memang lewat pendidikan. Formal-informal itu harus itu ya. Jadi kembali lagi ya tokoh itulah, ketokohan. Saya tadi kan ambil contoh PSBB itu aja. Bayangkan kalau tokoh formal dan non formal nggak mau itu ya, misalnya kita tokoh masyarakat terhormat, ya patuhi. Lalu kemarin ada viral itu ya, guru-guru dilantik itu, kepala sekolah, pengawas, itu kan memprihatinkan itu. Foto itu gandeng dia, nggak pakai masker. Itu kan menyalahi protokol COVID. Nah itu jangan itu. Semacam itu kayak sepele ya. Tapi ini dalam rangka mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila itu penting sekali. Apalagi kita tokoh ya, harus beri contoh. Ya memang ini mudah diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Kalau orang tidak biasa, tapi kalau biasa ya paling tidak sejumlah yang kumpul di sini melaksanakan kan lumayan. Dan saya yakin semua tokoh-tokoh ini saya kira itu Pak. Jadi silakan kalau soal tadi yang membandingkan dengan dulu, dengan sekarang ya sudah. Kalau Ibu ingin ngomong butir-butir nggak usah ngomong P4. Karena orang sekarang masih ada yang trauma dengan P4 itu ada. Dulu metodologinya yang tidak bagus. Saya makan Manggala dulu ya. Misalnya terlambat sedikit nggak lulus. Kalau nggak lulus itu jabatannya dicopot. Ada teman saya dekan itu senior berhenti karena dia nggak lulus P4 tingkat provinsi aja. Padahal orangnya baik gitu. Nah, ini yang metodologinya. Kalau substansi menurut saya bagus itu. Nah, ini makanya saya katakan Ibu yang ngajar pakai aja itu, tapi nggak usah ngomong P4. Karena tidak semua orang mau nerima istilah P4 itu. Tapi butir-butirnya saya kira misalnya ini ya, menghormati antar umat beragama. Mana salahnya? Sila kelima adalah tidak bersifat boros. Mana salahnya? Tidak bergaya hidup mewah. Kan bagus-bagus itu. Nah itu aja dipakai, tapi nggak usah ngomong P4, timbang jadi molo itu. Karena kita itu hal-hal yang sepele jadi masalah besar. Saya kira gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Pak Dr. Suparto, apa yang salah sebenarnya dari Pancasila terkait pendidikan dan filsafat sehingga ternyata banyak yang kemudian KKN di Indonesia gitu. Bagaimana nih Pak Parto Wijaya? Silakan Kang. Mulai Mbak Titi, mulai sampai Nur. Mbak Nur, Mas Taufik, Mas Taufik. Saya seneng dengan panjenengan semua. Jadi begini, setiap tokoh mulai kita bayangkan mulai Nabi dan Rasul itu membawa ajaran. Dan tokoh-tokoh bangsa kita di Indonesia ini akhirnya juga membawa ajaran sebagai perjanjian luhur bangsa. Sedikit diperbandingkan gitu, maka Pancasila ini kan sejak dulu kita sebut perjanjian luhur bangsa. Ini adalah
syahadah bernegara, bahasanya Mas Ahmad Turbai kayak ngono ini. Ini syahadah bernegara. Ini adalah persaksian kita bernegara. Maka setiap ajaran dasar falsafah, karena sejak awalnya adalah filosofi Socrates, ini adalah dasar falsafah negara, ini harus diajarkan. Para nabi dan rasul mengajarkan ajaran-ajarannya dengan ngaji yang luar biasa. Maka dulu Pancasila ini, kalau kita mengikuti di era-era awal kemerdekaan, maka para masyayikh, para alim, para ulama, bahkan menyuarakan ini di masjid-masjid, di langgar-langgar, di surau-surau, di gereja-gereja, di pura-pura, di vihara-vihara. Karena apa? Karena ini urusan orang bertuhan. Kita ini berpancasila. Pancasila dikira abstrak, padahal ini sangat real. Kalau Anda bertuhan, contoh hari ini, kalau kita merasa berpancasila, merasa bertuhan, silahkan. Tapi ini dalam situasi normal dulu. Maka Anda yang rajin ke masjid, yang rajin ke gereja, rajin ke pura, ke vihara, ya, ke kelenteng, maka itu semua adalah manifestasi orang bertuhan. Maka orang yang rajin beribadah daripada yang rajin mabuk-mabukan, kan gitu. Maka ini diajarkan, ajaran itu di era Bung Karno, kemudian di era Orde Lama muncullah indoktrinasi. Jadi untuk tahu bagaimana orang ini ngerti Pancasila dan berperilaku sesuai Pancasila, agama dikhotbah-khotbahkan di tempat-tempat peribadatannya. Maka ajaran negara ini dikhotbahkan. Cara mengkhotbahkannya dengan indoktrinasi saat Bung Karno, maka terbitlah buku Bahan Pokok Indoktrinasi namanya. Dan Civic. Jadi ada dua referensi saat itu. Itu era Orde Lama. Untuk memperkenalkan Pancasila. Nah, di era Orde Baru, untuk ajaran ini biar dikenal, diamalkan, diresapi, dihayati, apa mekanismenya? Pilihan metode yang diambil penataran P4, gitu loh. Jadi kalau dulu itu indoktrinasi, bahkan 7 bahan pokok indoktrinasi. Itu di era Bung Karno. Kemudian di era Pak Harto, kita tahu cara untuk memperkenalkan ajaran ini, dasar negara ini, dengan cara penataran P4. Kan gitu. Mungkin ya mergono candi penataran, Blitar barang itu loh ya. Penataran P4. Nah, penataran P4 itu metode kita. Nah, pada masuk era reformasi, itu era-era yang sekarang akhirnya orang nggak ngerti mekanisme indoktrinasi, nggak ngerti tentang penataran P4. Ini Prof. Suko ini kan guru kita ini pasti lulus Manggala semua. Kita kemudian memperkenalkan diri Pancasila itu ya melalui itu. Nah sekarang maksud saya, karena itu terbuang semuanya, yuk pendidikan. Jadi tadi Prof. Suko Wiono, kemudian saya yakinlah Pak Supardi juga, Pak Gubernur kita yang dosen SD SMP, yuk. Dari mana Pancasila ini biar bisa dilihat orang? Dengan keteladanan kita. Dengan keteladanan guru, dosen, pengajar semua, tokoh agama semuanya. Teladan itu penting, yang istiqomah. Gitu. Orang berintegritas. Kalau Anda merasa bertuhan, maka setiap perilaku kita ini bertuhan. Sumpah jabatan saja bertuhan kok. Tapi coba ada pemimpin kita yang pakai ngomong, jangan bawa-bawa agama ke negara. Ini membingungkan rakyat. Pasal 9 UUD 45, sumpah presiden sampai kepala desa, itu sumpahnya menyebut demi Allah. Bukan demi demit. Demi Allah. Demi Tuhan saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji.
Anda tidak bisa menjalankan diri menjadi menteri, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi advokat, menjadi dosen, menjadi pengacara. Kalau tidak disumpah jabatan dulu, dan sumpahnya itu pasti menurut agama. Tidak ada menurut yang lain. Dan menyebut demi Allah, berjanji demi Tuhan. Artinya Tuhan itu kita bawa bernegara. Kalau kita bernegara tanpa kontrol Tuhan, namanya tidak ada kontrol moral. Kalau tidak ada kontrol moral, dikit-dikit kalau tidak ada undang-undang, itu tidak bagus, tidak begitu hidup ini. Jangan menjadi ternak undang-undang. Negara ini negara hukum, bukan negara undang-undang. Dan tatkala negara hukum bergeser menjadi negara undang-undang, maka pekerjaan dewan menernak undang-undang. Kalau menernak hukum itu berarti ada moralitas yang diajarkan. Maka ngomongnya istiqomah. Kalau kita sepakat PSBB, semua lockdown di rumah, jangan keluyuran ke mall, itu istiqomah. Gitu loh contoh-contoh yang paling mudah. Yuk kita sekarang ini, orang-orang kita, orang tua, tolonglah orang-orang tua juga ini, kalau menyekolahkan anak SD, SMP, SMA itu, kalau guru jewer sedikit itu jangan sedikit kekerasan. Ini gara-gara begitu ini. Orang tua nggak mau didik sendiri, anaknya di sekolah tatkala sekolah, anaknya dicubit, guru aja lapor ke polisi. Ini gimana pendidikan kita? Ini didik bukan ngajar. Kalau sekedar mengajar, kan materi diajarkan, tapi tidak ada perubahan perilaku. Untuk itulah lembaga kita ini lembaga pendidikan, bukan lembaga pengajaran. Pendidikan itu ada teladan, ada nyubitnya sedikit. Cara nyubit itu loh. Agama saja ngajarkan, yang nyubit cubiten, belum ayah sholat, belum sholat cubiten, mana yang boleh dicubit. Masa kemudian ajaran Rasulullah itu kemudian Rasulullah dikriminalisasi karena nyubit anak, tidak sholat. Ini lama-lama kita ini tidak berpikir jernih. Untuk itu apa? Yuk berpancasila ini nggak pakai neko-neko. Berpancasila ini ingat, tidak ada undang-undang di Indonesia ini yang tidak bersaksi atas nama Tuhan. Kita selama ini terlalu rajin baca pasalnya tapi lupa maknanya. Ingat, undang-undang di Indonesia ini, undang-undang yang teologis. Bersahadat undang-undang ini bahasa agama. Kenapa? Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Republik Indonesia bersama DPR RI kan menetapkan undang-undang nomor sekian gitu toh. Dengan apa? Dengan nama Tuhan yang Maha Esa. Jadi dengan nama Tuhan yang Maha Esa undang-undang ini ditetapkan. Artinya Tuhan itu ada di dalam undang-undang. Maksud saya, kita ini yang terus lurus, bernegara jujur, jadi teladan. Saya setuju pada Prof. Sukowiyono, Mas Rupai, yuk teladan. Kita berteladan baik tentang berpancasila yang baik dari teladan. Oh, yang rajin ke gereja, ke vihara, ke pura, ke kelenteng, ke masjid, melaksanakan ketuhanan dengan tetonggo saling nyopo, kemanusiaan. Kita sekarang pakai masker kalau di luar rumah karena kita ini potensial kena COVID-19. Maka kita jogo awak dan tidak mencemarkan yang lain, biar tidak nularkan penyakit ke yang lain. Kita Pancasila kemanusiaan nutup. Jadi pakai masker itu Pancasila. Kemudian menjaga persatuan, jangan sampai perbuatan kita ini menimbulkan ujaran-ujaran yang dibilang ujaran yang satu nih ono berdobia dikira melanggar PSBB, yang satu kalau ke mall tidak melanggar PSBB, itu tidak jujur juga, gitu loh. Jadi kita ini yuk sama-sama kita koreksi diri kita. Berpancasila, berkedaulatan rakyat kita. Gendang gendut tali kecapi, kenyanglah perut, senanglah hati. Kita ketemu bersilaturahmi ini membawa Pancasila untuk NKRI. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Suparto, luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Aku tak pamit Pak Yai untuk ngaji sore. Ya. Siap, matur suwun, ilmunya insya Allah bermanfaat. Terima kasih, insya Allah ketemu lain kesempatan Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir
saya kira ke Pak Dr. Sutanto, barangkali ada tanggapan atas beberapa pertanyaan dari partisipan. Silakan, Dedi, silakan. Apakah Dedi masih bisa mendengar? Masih. Silakan, Dedi. Terutama apakah itu berarti ada satu exit begitu bahwa sebenarnya bisa aja, tapi jangan menyebut namanya itu sebagai ideologi Pancasila, tapi pakai haluan ideologi Pancasila. Silakan, Ded. Silakan, Ded. Iya, makasih. Saya kembali ke materi muatan. Hal-hal yang diatur untuk menjadi undang-undang itu mesti, apakah benar ada secara tegas diperintahkan oleh UUD? Ini dulu. Kalau tidak, ngapain tergopoh-gopoh? Tanpa mengurangi rasa hormat Pak Dr. Rubai. Nomor 2, hal-hal yang secara tegas diperintahkan oleh TAP MPR. Kalau kita melihat TAP MPR nomor 25 tahun 66, kan sampai sekarang belum dihapus. Nah, dari situ saya berpendapat bahwa memang tidak mudah untuk membuat satu daftar mengenai hal-hal yang bisa diatur dengan undang-undang. Mengingat hal tersebut sifat dinamis. Artinya selalu harus disesuaikan dengan kepentingan zaman. Nah, kepentingan zaman memungkinkan tidak. Kepentingan zaman dan perkembangan keadaan. Kemungkinan mengenai satu hal yang saat ini belum dirasa perlu untuk diatur dengan undang-undang, tetapi pada suatu saat nanti akan pandang perlu. Itulah pikiran-pikiran yang saya garis bawahi tentang, kembali lagi kita membicarakan tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nah, saya tadi mengatakan excuse itu karena dalam hal ini masih belum pasti sreg dengan apa yang telah dibuat oleh DPR tentang inisiatif tadi. Hanya itu pada Dr. Gufron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, Bapak, Ibu partisipan, waktu kita sudah lebih 30 menit. Jadi kita tadi fleksibel dengan menambah waktu 30 menit. Kalau menurut saya nanti materinya kita akan bagi lewat WA Group dan sekaligus lewat email. Tetapi acara webinar ini tentu karena waktu juga harus kita akhiri begitu. Tetapi sebelum barangkali kita akhiri, saya ingin memberikan catatan-catatan yang disampaikan oleh para narasumber. Pertama, catatan Profesor Zainuddin Maliki terkait apa urgensinya. Beliau mengatakan ada 3 hal. Yang pertama bahwa ideologi tidak boleh dijadikan suatu instrumen bagi negara untuk kemudian melanggengkan dominasi atas rakyatnya. Artinya bahwa ideologi itu tidak boleh dipergunakan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara menindas kepada rakyatnya. Yang kedua, Pancasila itu tidak boleh kemudian jatuh ke tangan Malu Velan, tetapi harus jatuh di tangan Beno Velan. Artinya harus jatuh pada elit politik yang negarawan gitu. Yang ketiga bahwa ideologi yang kita punya tidak boleh menimbulkan paradoksal antara apa yang itu menjadi nilai-nilai dasar kemudian dengan prakteknya. Jangan sampai bahwa ideologi itu kemudian menjauhkan dari cita-cita luhur Founding Fathers. Harusnya ideologi itu adalah di dalam rangka untuk memperpendek jarak tercapainya apa yang disebut sebagai kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terakhir tadi dikatakan bahwa
Sesungguhnya keadilan sosial itu sebagai dasar tapi sekaligus sebagai tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua yang disampaikan oleh Prof. Sukowiono ketika bicara Pancasila sebagai ideologi, khususnya sebagai ideologi terbuka, ada 3 nilai penting, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketika dikaitkan dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, tentu nilai-nilai dasar itulah yang harus di-breakdown di dalam rancangan undang-undang ideologi Pancasila, dan kemudian bagaimana membumikan agar bisa menjadi praktek, menjadi amal di dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Rubai, sesungguhnya sebuah undang-undang itu adalah produk politik, maka tergantung konfigurasi sistem politiknya. Kalau sistem politiknya itu otoriter, akan melahirkan produk hukum yang represif, yang dipakai sebagai instrumen untuk menindas lawan-lawan politiknya. Begitu juga kalau sistem politiknya demokratis, maka akan melahirkan produk hukum yang responsif dan progresif, yang akan berfungsi untuk memfasilitasi dan mediasi kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Harapannya bahwa rancangan undang-undang ini dalam rangka melahirkan hukum yang lebih bersifat progresif dan responsif. Kaitannya dengan Pak Sutanto, beliau sebenarnya ingin mempersoalkan soal penamaan atau nomenklatur, apakah lebih tepat ideologi Pancasila atau kemudian haluan ideologi Pancasila. Yang kedua soal bentuk hukumnya yang lebih tepat apa. Beliau berulang-ulang menandaskan bahwa kalau ini menjadi materi muatan undang-undang, harusnya kembali kepada apa yang menjadi materi muatan undang-undang itu satu adalah hal-hal yang tegas diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar. Kalau kita cek, kita tidak temukan pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu yang memerintahkan untuk dibuat undang-undang khusus terkait dengan ideologi negara. Yang kedua adalah hal-hal yang tegas diperintahkan oleh TAP MPR. TAP MPR nomor 18 itu hanya mengatakan mencabut TAP MPR terkait dengan Eka Prasetya Pancakarsa tentang P4, tetapi menegaskan kembali bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi bukan disebut sebagai ideologi, apalagi haluan ideologi Pancasila, tapi disebutnya sebagai Pancasila sebagai dasar negara. Beliau juga mengatakan, ya tentu harus berhati-hati, apalagi dikaitkan dengan Pancasila itu sebagai stat fundamental norm, kalau kita pinjam punyanya Hanawiaski, atau dianggap sebagai Grundnorm, itu miliknya Han Kelsen, yang posisinya itu adalah tertinggi karena sebagai nilai-nilai dasar, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan perundangan harus berjiwa, berdasar, dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, kalau ini ditaruh di dalam materi-materi undang-undang, akan mendegradasi derajat dari Pancasila. Itu catatan beliau. Terakhir, ketika bicara Pak Dr. Suparto Wijaya, beliau ingin mengatakan kita ini harus bernegara secara jujur, melihat sejarah, yang kemudian dari sejarah dipahami secara rangkaian sejarah itu secara keseluruhan dengan baik, sehingga kita tidak sepotong-potong melihat persoalan Pancasila dari sisi historis sampai ditetapkanlah sebagai hari lahir Pancasila. Kemudian beliau mengatakan bahwa kita mestinya secara konstitusional kembali kepada Pancasila sebagaimana diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak perlu harus diperas-peras lagi gitu. Saya kira itu catatan-catatan penting dari diskusi kita jam 1 sampai jam kira-kira ini jam 4 kurang seperempat, dan tentu kami para panitia Pusdirangkum terima kasih atas kesediaan para narasumber, Prof. Sukowiono, Pak Dr. Sutanto Spuyadi, Pak Dr. Ahmad Rubai, tentu kepada Profesor Zainuddin Maliki,
dan Pak Suparto, dan wabil khusus kepada para partisipan yang luar biasa yang mengikuti dari awal sampai akhir. Nanti kita akan jelaskan materi untuk kemudian di-share kemana lewat host dan kapan kira-kira sertifikat akan dibagikan. Semoga pertemuan kita ini memberikan manfaat buat bangsa dan negara. Amin. Kita akan ketemu pada acara webinar Push Dirangkum berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan kepada host. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Gufron sebagai para narasumber luar biasa sekali, mulai jam 1 sampai hampir mendekati jam 4. Salam hormat juga kepada partisipan, sampai sekarang sudah lebih dari 200 lebih masih mengikuti webinar ini. Di samping partisipan yang ada di channel YouTube, hampir ada 50 yang masih bertahan di sana. Kemudian dalam webinar ini nanti sertifikat bisa dilihat di WA Group maupun nanti akan dikirim melalui email masing-masing. Kemudian bagi yang belum, tadi sudah diarahkan oleh panitia untuk mengisi absen yang di CAT, karena kita berharap bisa ketika daftar awal itu sudah masukkan email dan lain-lain. Barangkali inilah yang bisa kita berikan kepada para partisipan, kemudian mudah-mudahan ini bermanfaat, sebagaimana disampaikan moderator, bahwa kita bisa ketemu lagi. Hasil dari rekaman ini nanti bisa dilihat di channel YouTube, di Bincang Hukum dan Politik, di Bincang Hukum dan Politik Dr. Gufron, untuk bisa melihat dari hasil rekaman ini semua, di samping materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai panitia tentu mohon maaf belum bisa memberikan pelayanan yang penuh, pelayanan yang baik secara teknis dan yang lain-lain karena keterbatasan kami. Saya kira itu, mohon maaf sekali lagi, sampai ketemu pada webinar berikutnya. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.